Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seseorang yang tidak memiliki kain untuk menutup aurat, sehingga orang tersebut salat secara telanjang, maka ketika dia rukuk ataupun ketika dia sujud, apa yang harus dilakukannya? Apakah tangannya ketika sujud tersebut dia turunkan ke tempat sujud, ke lantai? Karena kewajiban daripada sujud adalah terhantarnya anggota yang 7. Atau tangannya dipergunakan untuk menutup kemaluannya. Nah, ini pembahasannya sebagaimana termaktub dalam kitab At-Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah halaman 206. In hasala ta'arudun baina satril aurati bil yadi wa baina wad'iha fi sujudi. Jadi seseorang yang ta'arud, seseorang yang bertentangan di antara menutup aurat dengan tangannya atau meletakkan tangannya pada ketika sujud. Kalau tangannya dia letakkan di tempat sujud di lantai, maka dia tidak mampu menutup auratnya. Kalau dia tutup auratnya, dia tutup kubulnya ataupun dia tutup duburnya, maka tangannya tidak dapat dihantarkan ke lantai. Ini bagaimana? Maka jawabannya fa'indal khatibi syarbaini yuqaddamu sitrul aurati li'annahu muttafaqun alaihi bainan Nawawi war Rafi'i. Khatib Syarbaini beliau mengatakan yang bahwa ketika ta'arud antara menurunkan tangan kepada lantai ketika sujud ataupun menutup aurat, maka beliau mengatakan didahulukan menutup aurat. Jadi ketika sujud, seseorang tidak menurunkan tangannya ke lantai tempat sujud, namun tangannya dipergunakan untuk menutup aurat. Sama dengan orang tersebut ketika sujud hanya menggunakan dahi, hanya menggunakan 2 lutut, hanya menggunakan 2 ujung jari kakinya, yaitu kaki kiri dan kaki kanan. Sedangkan tangannya dipergunakan untuk menutup aurat. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Khatib Syarbaini. Karena pendapat Khatib Syarbaini ini adalah ittifaq, sepakat di antara pendapat Nawawi dan pendapat Rafi'i. Sama dengan An-Nawawi dan Ar-Rafi'i mengatakan bahwa ketika seorang ta'arud antara menggunakan tangannya untuk sujud ataupun menutup aurat, maka dipergunakan tangan tersebut untuk menutup aurat. Ini adalah pendapat daripada Khatib Syarbaini, An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Wa indar ramli yajibu wad'uha fi sujudi li'annahu fi hazihil halati yu'tabaru ajizan. Kemudian Ramli mengatakan bahwa orang yang ta'arud antara menurunkan tangannya ke lantai ketika dia sujud ataupun menutup aurat, maka Ramli mengatakan orang tersebut wajib meletakkan tangannya pada tempat sujud. Wajib meletakkan tangannya pada tempat sujud. Sama dengan dia telanjang dan seperti apa adanya. Seperti apa adanya, begitulah. Karena halnya ketika itu adalah dia lemah daripada menutup aurat. Dia tidak mampu menutup aurat karena
menurunkan tangan pada lantai adalah daripada syarat sahnya sujud. Ini pendapat yang kedua menurut Ramli. Pendapat yang ketiga, wa inda Ibni Hajar yatakhayyaru bainahuma li ta'arudil wajibaini. Menurut Ibnu Hajar adalah seseorang tersebut ketika ta'arud antara menurunkan tangannya ke lantai ataupun menutup aurat ketika sujud, maka dia terserah mau memilih yang mana. Karena menurunkan tangannya ke lantai ketika sujud adalah wajib, bahagian daripada rukun sujud. Menutup auratnya juga wajib, bahagian daripada syarat sah salat. Maka ketika ta'arud dua kewajiban tersebut, menurut Ibnu Hajar seseorang boleh memilih apakah dia ingin menurunkan tangannya ke tempat sujud ataupun ingin dipergunakan tangannya untuk menutup aurat. Itu terserah. Maka dia memilih. Inilah tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu sesuai dengan kata Khatib Syarbaini, Nawawi, dan Rafi'i. Beliau mengatakan bahwa didahulukan menutup aurat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat Syekh Ramli. Beliau mengatakan yang bahwa wajib seseorang meletakkan tangannya pada tempat sujud. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Ibnu Hajar, seseorang boleh memilih apakah dia ingin meletakkan tangannya pada tempat sujud atau ingin kedua tangannya menutup aurat. Itu terserah dia. Maka inilah wallahu alam bisawab.